Misalkan ada himpunan A yang merupakan elemen bilangan real, jika fungsi f memetakan fungsi A ke himpunan bilangan real, maka ada dua definisi di sini. Yang pertama, jika C elemen bilangan real adalah titik kumpul dari himpunan A iris himpunan C menuju tak hingga, maka terdapat X yang juga merupakan elemen himpunan A di mana X ini lebih besar dari C. Maka kita katakan bahwa L elemen bilangan real adalah limit kanan di C. Kita tulis limit X menuju C positif dari fungsi f sama dengan L, atau limit X menuju C positif dari fungsi fx sama dengan L. Jika diberi epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat sebuah delta yang sama dengan jika delta dikalikan dengan epsilon, maka lebih besar dari 0. Sehingga X elemen himpunan A dengan X kurang C kurang dari delta dan lebih dari C, maka nilai mutlak fx kurang L kurang dari epsilon. Adalah tentang limit kanan. Jadi limit kanan itu dikatakan di sini, di sini terdapat A yang merupakan elemen R, dia di sini ya, di garis ini, belakang ini. Kemudian di sini terdapat C, titik kumpul C. Dapat titik kumpul C. Di sebelahnya ini terdapat bilangan-bilangan yang tak hingga banyaknya. Banyaknya itu mencapai tak hingga, positif tak hingga. Sini kita sebut dia X1, X2, X3 sampai seterusnya. Banyak sekali sampai tak terhingga. Jadi yang dimaksud limit kanan itu adalah limit yang berbatasi positif tak hingga. Ini positif tak hingga. Yang diambil titiknya itu di sebelah kanan si C. Yang positif. Makanya di sini ada tanda positif. Itu untuk menandakan diambil dari sebelah kanan si titik kumpul, titik si C. Seandainya kita ambil di sini titik-titik ini yang mewakili, maka titik-titik ini akan menuju suatu bilangan real juga, di mana bilangan real itu menuju si L. Nah, L inilah yang dikatakan limit kanan. Limit kanan. Baiklah ke definisi yang kedua tentang limit kiri, yaitu jika C elemen himpunan bilangan real adalah titik kumpul dari himpunan A iris himpunan dari minus tak hingga sampai dengan C, maka terdapat si X elemen himpunan A yang dimana X ini lebih besar dari C. Maka kita katakan bahwa L elemen bilangan real adalah limit kiri di C. Kita tulis dengan limit X menuju C minus dari fungsi f sama dengan L, atau limit X menuju C minus dari fungsi fx sama dengan L. Jika diberi epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat sebuah delta, di mana delta dikalikan dengan epsilon hasilnya lebih besar dari 0. Sehingga X elemen himpunan A dengan C kurang X kurang dari delta lebih besar dari C, maka nilai mutlak fx kurang L kurang dari epsilon. Maksud dari definisi ini ialah bahwasannya misalkan terdapat titik kumpul. Di sini misalkan titik kumpul C. Kalau limit kanan tadi kita memasukkan nilai-nilai X ke fungsi fx, tapi X-nya itu dari yang sebelah kanan, maka sekarang kita sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri?
Karena dia adalah limit kiri. Dia dibatasi oleh minus tak hingga sampai dengan C. Nah, di sini juga ada X1, misalkan X2, X3, sampai tak hingga. Minus tak hingga. Karena dia dibatasi oleh sebelah kiri si C. Maka jika kita masukkan nilai-nilai ini, oke, kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam fungsi si fx, maka fungsi ini nilainya akan menuju si L. Di mana L ini elemen bilangan real juga. Dan L ini karena dari fungsi X sebelah kiri C, maka L ini adalah limit kiri dari si. Ada definisi 431 terdapat dua catatan. Yang pertama, limit-limit dari X menuju C positif F dan lim X menuju C negatif F disebut limit-limit sepihak dari F pada C. Ini dimungkinkan kedua limit sepihak dimaksud, dan juga bisa mungkin salah satu saja yang ada, serupa seperti kasus pada fungsi fx sama dengan sin x pada C sama dengan 0. Limit-limit ini ada meskipun berbeda. Yang kedua, jika A suatu interval dengan titik ujung kiri C, maka jelas nampak bahwa F di mana A merupakan R mempunyai suatu limit pada C jika dan hanya jika F mempunyai suatu limit pada limit kanan pada C. Selain itu, dalam kasus ini, lim X menuju C F dan limit pihak kanan limit X menuju C positif F sama. Situasi serupa juga akan berlaku untuk limit kiri suatu interval dengan titik ujung kanan adalah C.